I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, hai sahabat Safirian. Perkenalkan, nama saya Mariana Fitiana Lehot. Saya dari kelas 10G. Jadi di sini saya akan menjelaskan DSI atau dampak sosial informatika pada bidang hukum dan bidang ekonomi dalam masyarakat. Jadi sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya mengucapkan salam damai Paskah untuk kita semua yang merayakannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan DSI atau dampak sosial informatika pada bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini terdapat 2 pengaruhnya, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Jadi pada pengaruh positif dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama yaitu memudahkan seseorang untuk membeli barang dan jasa itu dengan bantuan internet, di mana dengan banyaknya aplikasi-aplikasi memudahkan seseorang untuk mencari atau menjual atau membeli barang dan jasa di aplikasi-aplikasi tersebut. Contohnya aplikasi itu marketplace, kita bisa membeli baju, celana, sepatu dan lain-lainnya di situ. Ada juga Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu banyak orang yang menggunakan transaksi non tunai. Karena menurut mereka itu dengan menggunakan transaksi non tunai ini memudahkan mereka tuh untuk melakukan jual beli gitu. Nah, pengaruh positif yang ketiga yaitu membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang pengangguran, di mana dengan adanya iptek atau ilmu pengetahuan teknologi itu banyak masyarakat pengangguran yang menggunakan media sosial untuk mengembangkan potensi, atau itu mereka tuh bisa mencari nafkah atau apapun itu di dalam itu. Misalnya mereka membuat konten YouTube, konten TikTok. Nah, di situ mereka bisa mencari nafkah dengan mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya yaitu dampak sosial ekonomi selanjutnya yaitu mudahnya ekspor dan impor antar negara yang dapat menambah devisa negara. Dengan adanya teknologi, ekspor dan impor antar negara itu berjalan dengan lancar atau berjalan dengan cepat. Dampak positif selanjutnya yaitu terbentuknya kerjasama antar negara yang dapat mengembangkan perekonomian di dalam suatu negara. Jadi dengan adanya globalisasi menyebabkan adanya sadaran atau adanya sadaran dari negara-negara agar mereka itu dapat bekerja sama, dan jika mereka bekerja sama akan menambahkan pertumbuhan ekonomi antar negara. Selanjutnya yaitu semakin berkembangnya jenis usaha yang dapat menyeimbangi kegiatan ekonomi, di mana dengan adanya internet itu masyarakat itu bisa membuat konten seperti mengembangkan potensi dalam dirinya. Itu mereka itu bisa contohnya seorang melakukan dance TikTok gitu kan, dance TikTok, setelah itu mereka akan upload di TikTok dan banyak orang yang nonton dan like, share, komen, pokoknya itu dan semakin banyak orangnya itu maka dia akan mendapatkan uang. Jadi itu dapat menurunkan tingkat pengangguran dalam masyarakat. Nah, setelah kita menjelaskan pengaruh positifnya itu, sekarang kita akan menjelaskan pengaruh negatif. Pengaruh negatif yang pertama yaitu berkembangnya kehidupan yang konsumtif, di mana kehidupan konsumtif, perilaku dalam kehidupan konsumtif ini yaitu seseorang atau individu itu melakukan atau membeli suatu barang itu
tanpa pertimbangan yang matang. Contohnya, banyak orangnya itu membeli satu barang itu karena iklan, karena dia menonton suatu iklan. Dari beberapa contoh saya mengambil contoh ini karena banyak ya, dari saya sendiri juga banyak itu remaja-remaja perempuan yang terobsesi dengan sesuatu hal yang berbau Korea karena mereka tuh sukanya yang begitu, yang berbau Korea ya, sesuatu yang berbau Korea itu mereka bisa beli. Contohnya makanan, ada tteokbokki, samyang, nanti mereka beli. Saya pernah sih Pak. Dan selanjutnya ada persaingan bisnis. Nah, di persaingan bisnis ini karena teknologi yang maju, banyak bisnis-bisnis dari luar negeri itu bersaing dengan bisnis lokal karena mereka datang dari luar negeri, itu datang ke negara Indonesia, negara lokal ini, mereka tuh melakukan bisnis dan itu dapat bersaing dengan para bisnis lokal. Contohnya banyak sekarang ya remaja-remaja yang kurang suka, terutama perempuan, mereka tuh kurang suka memakai kebaya. Mereka lebih suka sesuatu pakaian itu yang berbahan kayak dari luar negeri atau apa gitu. Mereka sekarang ya, setelah saya amati dari kehidupan pengalaman juga, banyak gitu remaja yang kurang pede, kurang suka, apalagi tuh yang tidak pernah memakai kebaya. Oke, baik teman-teman, saya sudah menjelaskan DSI atau dampak sosial informatika pada bidang ekonomi. Sekarang saya akan menjelaskan DSI atau dampak sosial informatika di bidang hukum. Di bidang hukum ini juga terdapat dua pengaruh. Yang pertama pengaruh positif dan yang kedua pengaruh negatif. Baik, dampak positif yang pertama yaitu meningkatnya supremasi hukum. Dimana dengan adanya teknologi sekarang itu banyak yang mobil mewah gitu kan. Dulu kan ada hanya mobil hanya beberapa roda, sekarang itu banyak. Sekarang ada mobil listrik ya, walaupun adanya mobilan seperti itu, mobil listrik atau apapun itu, hukum tetap hukum. Di bagian supremasi hukum ini semua masyarakat diadili, dimana aturan lalu lintasnya itu tetap sama. Dampak positif yang kedua yaitu meningkatkan demokrasi dalam masyarakat. Nah, dan yang dampak positif ketiga yaitu meningkatkan tuntutan hak asasi dalam masyarakat. Dampak negatif selanjutnya itu penyalahgunaan sumber daya alam, dimana sekarang banyak hewan yang punah, bahkan yang hilang karena banyak sekali tempat atau bidang-bidang seperti dalam tempat yang industri ya, manusia menciptakan suatu bangunan untuk mengembangkan suatu ekonomi, tetapi mereka melupakan alam yang mereka rusak. Contohnya di bidang ekonomi. Yang keempat yaitu membantu menyiarkan aturan yang dari kebijakan pemerintah kepada masyarakat secara luas. Dimana dengan kemajuan teknologi banyak gitu kan masyarakat yang bisa menonton, searching di internet tentang aturan-aturan dari pemerintah. Selanjutnya yaitu menguatkan regulasi hukum. Contohnya, ketika seorang ingin membuat SIM, dia itu harus memperoleh atau membuat agar itu harus menaati regulasi hukum. Selanjutnya itu memperketat peraturan yang berlandaskan hukum. Selanjutnya yaitu mempermudah masyarakat memperoleh suatu informasi yang mengenai hukum. Ya, dengan kemajuan teknologi tadi, banyak masyarakat itu dapat mengetahui informasi yang mengenai hukum di dalam suatu internet
itu di YouTube apa dimanapun itu. Contohnya kasus kejahatan. Selanjutnya yaitu membantu terkuaknya suatu kasus yang merugikan. Contohnya itu suatu kasus yang viral dengan adanya kejahatan. Kita menjelaskan dampak positif dalam bidang hukum tadi. Sekarang kita akan menjelaskan dampak negatifnya. Jadi dampak negatif yang pertama yaitu banyak berita hoax atau yang dapat merugikan masyarakat. Kedua yaitu munculnya satu berita yang dapat mengadu domba antar golongan. Selanjutnya yaitu media bagi masyarakat untuk menyampaikan suara terhadap hasil kerja dari suatu hukum. Yang ke-10 yaitu membantu merekam suatu bukti yang dapat diadilkan oleh hukum. Nah, kita biasanya yaitu kejahatan itu biasanya suatu kejahatan yang dibohongi itu akan dibuktikan dengan suatu media. Contohnya dengan rekaman video atau apapun itu dapat mempermudah seseorang untuk dihukum. Ketiga yaitu munculnya sikap anarkis dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu mengikis sikap toleransi terhadap masyarakat yang dapat menimbulkan yaitu meningkatkan kekerasan terhadap dunia maya. Contohnya itu mencuri data atau meretas data seseorang. Selanjutnya yaitu muncul kasus siber atau cyberbullying. Dan juga ada banyak pelanggaran hak cipta dalam masyarakat. Selanjutnya itu banyak terjadinya kasus hak asasi dalam masyarakat secara online. Contohnya banyak gitu orang yang mengupload foto atau gambar seseorang itu dengan mereka tuh biasanya mengupload foto itu secara kayak seorang tuh lagi telanjang atau pokoknya begitu. Selanjutnya yaitu munculnya kasus predator anak, di mana sekarang ya banyak orang-orang dewasa yaitu yang ingin menculik anak karena banyak orang tua yang mengupload foto anaknya di media sosial, maka itu dapat menggerakkan seseorang atau orang-orang yang ingin menculik anaknya itu untuk dijadikan sebagai sandera atau apapun itu. Selanjutnya yaitu maraknya kasus penipuan berbasis online, di mana sekarang itu banyak ya, misalnya di Telkomsel banyak yang kirim kayak SMS gitu, banyak yang bilang bahwa kamu menerima uang sekitar 5 juta, padahal itu semua hanyalah hoax. Dan jangan percaya kalau Telkomsel bilang gitu ya kawan-kawan. Oke, baik, terima kasih. Itu saja penjelasan DSI atau dampak sosial informatika dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kamsahamnida.